Sobat Otan ini, si hiu paus mendadak viral di media sosial, teman. Ini karena kemunculannya di perairan Kabupaten Tangerang, Banten beberapa hari lalu. Kemunculan hiu paus pertama kali diketahui hari Rabu pagi di bagian muara Teluk Naga. Selain di muara Teluk Naga, hiu paus berukuran 3 meter ini juga sempat terlihat di perairan Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Banten. Otan mau tanya ke Ibu Selvia Oktaviani, peneliti ikan laut dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Halo Bu Selvia, apa sih sebenarnya penyebab kemunculan hiu paus ke dekat permukaan? Halo Otan, jadi hiu paus atau masyarakat lebih kenal dengan sebutan hiu tutul merupakan jenis hiu yang memiliki kebiasaan hidup. Dia akan berenang ke dekat permukaan pada saat mencari makanan. Di beberapa daerah, masyarakat menemukan kemunculan hiu paus di dekat permukaan. Kita sebaiknya tidak mengganggu aktivitas hiu paus yang sedang mencari makanan, walaupun kita pasti akan sangat antusias melihat jenis ikan yang berukuran sangat besar berenang di dekat permukaan. Oh iya Bu, hiu paus itu berbahaya untuk manusia nggak Bu? Sebetulnya hiu paus atau hiu tutul ini tidak berbahaya bagi manusia karena mereka bukan merupakan jenis hiu yang bersifat agresif. Masyarakat biasanya resah atau khawatir bahwa jenis ini akan membahayakan bagi kita karena melihat dari ukuran yang besar. Padahal aslinya tidak demikian. Teman, hiu paus gak cuma suka muncul di dekat permukaan. Seringkali raksasa laut ini ditemukan terdampar, seperti yang terjadi hari Jumat lalu. Hiu paus berukuran 5 meter terdampar di kawasan wisata mangrove Bagi Kembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hiu paus diketahui sering pergi ke daerah pesisir, ke daerah estuari atau mangrove untuk mencari makanan. Nah, bisa jadi pada saat mereka itu pergi ke daerah perairan yang relatif dangkal, mereka ini terseret ombak atau arus sehingga mereka ini terdampar di pinggir pantai. Warga berinisiatif menyelamatkan Sobat Otan ini. Mereka mendorongnya ke tengah laut. Namun upaya ini gagal. Hiu pausnya malah kembali ke pinggir. Untunglah, tim dari Balai Konservasi Perlindungan Biota Laut Lombok Barat dan aparat setempat segera datang dan berhasil mendorong hiu paus tersebut ke tengah laut. Teman, tidak selamanya hiu paus yang terdampar ditemukan masih hidup loh. Beberapa kali mereka ditemukan mati, seperti yang terjadi di Pantai Congot, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Muara Ciwidey, Kabupaten Cianjur. Daging hiu paus mati yang terdampar di Cianjur malah dipotong dan diambil oleh warga setempat. Hiu paus merupakan jenis ikan yang dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketika kita melihat ada hiu paus yang terdampar di pinggir pantai dan dalam kondisi mati, kita harus segera melaporkan hal tersebut kepada pihak atau otoritas terkait, sehingga dapat diputuskan penanganan dari bangkai yang ada di pinggir pantai. Biasanya untuk spesies yang dilindungi ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penelitian. Makasih banyak pencerahannya ya Bu. Semoga informasi ini berguna untuk teman-teman di rumah ya. Ingat ya teman-teman, hiu paus adalah hewan yang dilindungi. Wah. Hentikan! Apa yang kamu lakukan, Mr. Crab? Nggak ada takut-takutnya nih. Bisa-bisanya makhluk berduri dan beracun itu kamu culik. Ayo cepat lepaskan dia, Mr. Crab. Wah. Nggak bisa dibiarkan nih. Kalau begitu, Otan harus lapor ke Komisi Perlindungan Binatang, Sob. What? Si landak laut sepertinya tenang-tenang saja nih. Ini malah si Tuan Crab juga asik cari makan doang. Wah.
rupanya kalian ini bersahabat toh. Maaf, Otan jadi salah sangka nih. Nah teman, perilaku mereka ini yang dinamakan simbiosis komensalisme loh. Hayo, kalian masih pada ingat nggak? Oke, tenang, Otan akan jelaskan lagi kok. Jadi, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup di mana yang satu mendapatkan untung dan yang lainnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan, teman. Nah, si Tuan Crab ini pihak yang mendapatkan untung loh. Kalian tahu kenapa? Yap, sebab Mr. Kepiting ini mendapatkan perlindungan dengan menggendong si landak laut. Kalau sudah begini, gak akan ada predator yang mencoba memakannya deh. Jadi bisa makan dengan tenang dong. Wah. Cerdas juga kamu, Sob. Sedangkan si Ocean ini tidak diuntungkan juga tidak dirugikan, teman. Doi sih pasrah saja digendong kemana-mana dan dijadikan tameng. Yang sabar ya Sob, terima nasib saja ya. Teman, ada juga loh krustasia lain yang punya sahabat unik seperti Mr. Crab ini. Yuk sama-sama kita cari. Wah, ada apa ini? Ada apa? Kalian kok bawa-bawa skop begitu sih? Jangan-jangan kalian mau mencari harta karun ya? Wah, Otan harus ikut bantu nih supaya dapat jatah juga. Hei, sepertinya mereka mendapat sesuatu nih. Mana-mana, coba Otan lihat. Wah. Itu kan udang. Kalian masih pada ingat dong dengan udang yang satu ini? Itu loh, udang yang tinggalnya di dalam pasir dan hobinya mengangkut pasir kayak begitu. Ayo, sudah ingat kan? Dor! Betul. Oh iya nih, udang pisol ini gak hidup sendirian loh. Selain bersama pasangannya, dia juga punya sahabat setia yang selalu mendampinginya nih. Yap, siapa lagi kalau bukan si ikan gobi, teman. Mereka ini saling bahu-membahu untuk bekerja sama satu sama lainnya. Kalau istilah kerennya sih, simbiosis mutualisme, alias hubungan yang saling menguntungkan. Teman, kalau Otan perhatikan, apanya yang saling menguntungkan ya? Dari tadi si Gobi cuma santai dan cari makan saja nih. Coba bandingkan dengan si udang pistol deh. Dari tadi keluar masuk lubang untuk membangun sarang mereka. Pokoknya sibuk banget deh. Udang pistol ini memang rajin banget, teman. Cuma ia punya satu kekurangan loh. Udang pistol ini penglihatannya tidak begitu bagus. Nah, sementara si udang sibuk menggali lubang, ikan gobi kebagian tugas menjaga dan memperhatikan daerah sekelilingnya. Kan bisa kacau kalau tiba-tiba ada pemangsa yang datang ingin memangsa mereka. Makanya, begitu merasa ada tanda-tanda pemangsa yang datang, ikan gobi akan menggoyangkan bagian belakang tubuhnya dan langsung masuk ke dalam lubang. Kalau begitu, sama-sama untung kan? Si gobi dapat rumah untuk berlindung, sementara udang pistol punya satpam buat jaga rumahnya. Teman, Otan
Otan tahu rahasia penting tentang kehebatan si pistol shrimp loh. Kalian tahu nggak kalau jentikan capit si udang pistol ini bisa menghasilkan gelembung udara hingga kecepatan 100 km per jam? Bukan cuma itu, gelembung udara tersebut juga bisa mencapai suhu 4000 derajat Celcius. Itu hampir menyamai panas permukaan matahari yang mencapai 5500 derajat Celcius. Luar biasa! Nah, tim akan mencoba untuk melihat berapa banyak si udang pisau menggali pasir dalam waktu 1 menit. Wah, si udang pistol rata-rata bisa menggali pasir 5-10 kali per menit dengan bawaan pasir sebesar 1/5 sampai 1/4 besar tubuhnya per galian atau perdorongan. Dan itu berarti dalam semenit dia bisa menggali atau mendorong pasir sebanyak 2 kali berat tubuhnya. Hebat. Kalala, lagi ngapain nih? Widih, ternyata lagi main remote control toh. Seru banget, Kak. Ayo, Kak, kanan, kiri, dan lompat. Keren. Katanya sih, alap-alap bisa menangkap mangsanya dengan tepat dan cepat. Kemampuan matanya 2,6 lebih baik daripada manusia. Wow, kalah dong Otan sama kamu, Sob. Otan jadi penasaran nih. Otan mau lihat kemampuanmu menangkap umpan yang udah disiapkan Kalala. Udah ada mobil remote control nih. Dagingnya ditaruh di atas remote control ya. Iya, kamu siap, Sob? Mulai! Maju, mundur. Ayo, Kak, cari perhatiannya terus. Alap-alap akan lebih memperhatikan benda yang bergerak. Makanya dari tadi maju mundur terus. Nah, sepertinya si Jambul sudah fokus untuk mendapatkan daging nih. Ya, ia sudah anjang-anjang. Dan yeay, langsung ditangkap. Ini sobat Otan yang namanya Crested Goshawk atau disebut juga alap-alap jambul. Sobat Otan ini terlihat mirip elang ya, hanya saja ukurannya lebih kecil. Nah, kalau ini baru elang beneran. Sepintas alap-alap dan elang memang mirip kan? Namanya elang berontok motif gelap atau juga disebut elang berontok hitam. Ngomongin elang berontok, biasanya yang kebayang adalah si elang berontok motif terang atau Changeable Hawk Eagle Light Morph. Yang membedakan keduanya hanya corak tubuhnya saja kok. Walau tampilan alap-alap dan elang ini mirip, tapi mereka berasal dari dua keluarga yang berbeda. Alap-alap berasal dari ordo Falconiformes atau burung pemangsa. Sedangkan elang berasal dari ordo Accipitriformes yang artinya burung besar pemangsa. Kedua hewan ini punya habitat yang sama, yaitu hutan heterogen di dataran rendah. Teman, si alap-alap jambul ini juga disebut Crested Goshawk. Ghost artinya hantu. Apakah kalau malam burung ini akan jadi hantu? Tentu enggak dong. Jangan takut dulu. Burung ini dinamakan seperti itu karena kepakan sayapnya nyaris tanpa suara. Dengan kemampuan ini, alap-alap lebih mudah saat hendak menangkap mangsanya. Hei tikus, tadi Otan lihat ada alap-alap di dekat sini. Lebih baik kamu pergi deh.
Yah, kok kamu ngeyel sih? Baru juga dibilang. Pasti tadi kamu nggak dengar deh kalau ada suara alap-alap mendekat. Makanya kamu tertangkap. Alap-alap adalah karnivor alias pemakan daging. Walaupun merupakan hewan liar, tapi alap-alap disukai oleh petani karena memakan hama seperti tikus. Teman-teman di rumah, ada cara mudah nih untuk membedakan burung pemangsa, burung petengger, dan burung perenang. Kita bisa melihat dari bentuk cakarnya. Bentuk cakar hewan pemangsa terlihat kokoh dengan cakar yang tajam. Jari-jarinya pendek, tapi kukunya tajam dan melengkung ke bawah. Fungsinya supaya lawannya tidak kabur ketika sudah dicengkram. Kalau burung petengger, dua jarinya berada ke depan dan dua lagi ke belakang. Dengan begini, burung akan mudah mencengkram dahan untuk bertengger. Kalau burung berenang memiliki selaput di setiap sela jarinya. Selaput ini memudahkannya untuk berenang. Ada bajing. Hei bajing, kamu lagi cari makan ya? Jangan mencuri kelapa milik warga lagi ya. Waduh, sepertinya pergerakan bajing terlihat nih. Bajing, awas! Tidak! Bajing langsung dicengkram oleh cakar elang yang kuat. Selain memiliki cakar yang kuat, elang juga memiliki kemampuan melihat yang baik. 8 kali lebih baik dari manusia loh. Pantas saja, meski posisi bajingnya jauh, mata elang sudah bisa mendeteksi keberadaannya. Cakep! Kedua burung yang aktif di siang hari ini punya satu kesamaan, yaitu jago mencari mangsanya di dalam hutan. Manuvernya keren banget. Ia bisa mengkondisikan sayapnya agar tidak menabrak apapun. Namanya juga hidup di hutan, pasti ada banyak pohon yang bisa menghalangi saat mencari makan. Tapi pergerakan dan keseimbangannya saat terbang rapi banget sob, anti nyerempet, keren. Kalau melewati dahan-dahan pohon kan sudah biasa sob, tapi apa kamu bisa melewati lubang yang sudah dibikin Kalala? Ayo Kalala, kita lihat aksi terbang si Jambul. 1, 2, 3. Wih, benar-benar mulus lewatnya. Saat melewati lubang, sayapnya akan menekuk dan gak dikepakkan beberapa saat. Keren. Kalau lubangnya dikecilkan, kira-kira kamu bisa nggak ya sob? Kita coba yuk. 1, 2. Wow, ternyata bisa juga. Cakep. Sekarang giliran elang yang melewati lubang. Kakak Anissa, yuhu. Siap, mulai. Tuh kan, terbangnya keren banget sob. Nggak menyentuh papan sama sekali. Kalau gitu sekarang Otan tambahin deh tantangannya. Ya, lubang ketiga. Wah, ternyata kamu juga bisa melewatinya. Memang sih sayapmu kena papan, tapi tipis sekali. Selama melewati lubang, kedua sayapnya tidak dikepakkan. Tapi kamu nggak jatuh sob. Salut deh Otan sama kamu. Ampun Bang Jago.